Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Dan ini adalah kisah mistis dari pendaki Gunung Arjuno. Gunung Arjuno, puncak megah yang menjanjikan petualangan bagi para pendaki. Namun, di balik keindahannya itu ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tetap hidup di dalam kegelapan. Faisal, Nanda, dan Yogi. Mereka memulai perjalanan dengan semangat, nostalgia, dan rasa penasaran. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin banyak kejanggalan yang mereka rasakan. Langkah kaki samar yang tidak berwujud, suara-suara asing yang berbisik di antara pepohonan, dan seorang pria tua yang muncul entah dari mana, menawarkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan saat malam semakin larut, Yogi mulai mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Suara ramai, langkah-langkah kaki, tawa, dan teriakan pedagang yang tidak terlihat. Pasar itu hidup dan mereka sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Mampukah mereka keluar sebelum segalanya terlambat? Atau Gunung Arjuno telah memilih mereka untuk tetap tinggal? Sebuah perjalanan yang berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah kisah yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum berkemah di tempat yang salah. Malam itu, Faisal sedang nongkrong di warung kopi bersama teman lamanya yang sekarang tinggal di luar kota. Dia adalah Nanda. Nanda tinggal satu kampung dengan Faisal, tapi sekarang dia menetap di kota sebelah bersama istrinya. Waktu itu, Nanda pulang untuk mengunjungi ibunya. Di sisi lain, istrinya yang seorang guru sedang ada study tour ke Pulau Bali. Jadi dia cukup bebas untuk beberapa hari ke depan. Mereka duduk di sudut warung kopi yang agak sepi, menikmati kopi hitam dan gorengan hangat sambil berbincang santai. Obrolan mereka awalnya ringan, membahas pekerjaan, kehidupan di kota, dan perkembangan kampung mereka. Namun, lama-kelamaan percakapan mulai merambah ke topik yang lebih mereka sukai, yaitu pendakian gunung. Kita terakhir kali naik gunung kapan ya, Sal? Tanya Nanda sambil mengaduk kopinya. Faisal tersenyum kecil, mengenang masa-masa dulu. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, waktu kita muncak ke Gunung Selamat, itu pun hampir gagal karena hujan deras. Nanda tertawa mengingat kejadian itu. Iya ya, kita hampir nyerah waktu itu. Tapi akhirnya berhasil juga sampai ke puncak. Seru banget ya. Kangen rasanya naik gunung lagi. Faisal mengangguk setuju. Aku sih masih sering naik gunung, tapi sendiri atau sama teman-teman baru. Tapi ya gitu, gak ada yang bisa gantiin keseruannya kalau naik bareng kamu. Nanda terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh semangat. Gimana kalau kita naik gunung lagi? Kebetulan aku masih di sini beberapa hari. Kita bisa pilih gunung yang gak terlalu jauh. Faisal menatapnya, mempertimbangkan ide itu. Serius? Gak takut dimarahin istrimu kalau tahu kamu naik gunung tanpa izin? Nanda tertawa kecil. Ah, dia gak akan marah kalau aku kasih tahu nanti. Lagian, ini kesempatan langka kan? Kayak nostalgia masa muda. Faisal menghela nafas, lalu tersenyum. Baiklah. Kita tentukan gunung mana yang mau kita daki. Malam itu, obrolan mereka semakin seru. Mereka mulai mencari gunung yang cocok untuk didaki dalam waktu singkat. Tanpa mereka sadari, keputusan itu akan membawa mereka ke petualangan yang tidak terduga. Mumpung ada waktu beberapa hari ke depan, Nanda mengajak Faisal untuk bernostalgia dengan mendaki Gunung Arjuno.
gunung yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya di Mojokerto. Faisal agak ragu karena dia tahu Gunung Arjuna itu terkenal dengan aura mistisnya. Terakhir kali dia mendaki ke sana melalui jalur lawang, dia sempat dihantui oleh suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun begitu, keinginan untuk mendaki bersama Nanda kembali membuatnya bimbang. Arjuna ya? Aku pernah ke sana via lawang, dan jujur, tempat itu agak angker, kata Faisal mengusap dagunya. Nanda tertawa kecil. Sal, itu cuma sugesti aja. Lagian, kita kan udah sering naik gunung, masa takut begituan? Faisal menghela nafas. Bukan takut, tapi lebih ke waspada. Tapi kalau kamu yakin ya sudah, ayo kita coba. Nanda tersenyum lebar. Nah gitu dong, besok kita siapkan perlengkapan dan langsung berangkat. Petualangan mereka pun dimulai. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang menanti di Gunung Arjuna. Mereka pun berunding soal jalur yang akan mereka lalui. Hingga akhirnya, mereka sepakat untuk mendaki melalui jalur Tretes. Menurut Faisal, jalur ini lebih aman karena cukup ramai. Bukan hanya ramai oleh pendaki, tapi juga oleh banyak penambang belerang yang sering melintasi jalur tersebut. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa sepi sepanjang perjalanan. Tretes lebih aman, setidaknya kalau ada apa-apa masih ada orang di sekitar kita, ujar Faisal meyakinkan. Nanda mengangguk setuju. Oke lah, kita lewat Tretes. Yang penting kita bisa menikmati pemandangan dengan tenang. Mereka pun mulai menyusun rencana perjalanan, mempersiapkan perlengkapan dan memastikan segala sesuatu dalam kondisi siap untuk mendaki Gunung Arjuna. Tanpa persiapan panjang, keesokan harinya mereka sepakat untuk berangkat. Saat mereka sedang membicarakan rencana perjalanan, Yogi, salah satu teman mereka yang juga sering nongkrong di warung itu, menunjukkan ketertarikannya. Serius kalian mau naik ke Arjuna? Tanya Yogi. Faisal dan Nanda menoleh. Yogi tampak berusia sebaya dengan mereka. Perawakannya tinggi dan sedikit berisi, dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Iya, besok pagi kita berangkat. Kamu mau ikut? Tanya Nanda. Yogi tersenyum lebar. Boleh nggak? Jujur aja sih, aku belum pernah naik gunung sebelumnya. Tapi dari dulu Mang pengen coba. Faisal dan Nanda saling berpandangan sejenak. Membawa seseorang yang belum pernah mendaki tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi di sisi lain, menambah teman dalam perjalanan juga bisa membuat suasana lebih menyenangkan. Ya udah sih, nggak masalah. Tapi kamu siap? Mendaki itu nggak gampang, apalagi kalau pertama kali, kata Faisal. Yogi mengangguk mantap. Siap, aku bakal nurut sama kalian. Aku cuma pengen ngerasain sensasinya. Malam itu mereka bertiga menyusun waktu perjalanan. Pendakian harus selesai dalam waktu 2 hari. Karena 2 hari ke depan, istrinya Nanda sudah pulang dari study tour. Dan dia juga harus segera kembali ke rumah. Jadi gini aja, besok kita berangkat pagi-pagi dari rumah, biar bisa sampai di pos perizinan sebelum siang. Kita bermalam di Lembah Kijang, terus besoknya langsung summit dan turun lagi hari itu juga, jelas Faisal. 2 hari cukup nggak? Tanya Yogi yang sedikit ragu. Cukup sih, asal kita nggak terlalu banyak istirahat dan tetap jaga stamina. Kamu bawa peralatan yang cukup ya. Ya paling nggak pakaian hangat lah, makanan ringan, dan air yang cukup, kata Nanda meyakinkan. Setelah semua rencana disusun, mereka pun berpisah untuk beristirahat dan mempersiapkan perlengkapan masing-masing. Keesokan harinya, Faisal menata semua peralatannya ke dalam tas carrier yang berukuran 60 liter. Nanda yang masih menyimpan beberapa peralatan mendaki di rumah juga menatanya. Sedangkan Yogi
Dia hanya membawa perlengkapan pribadi dan tas daypack yang dia punya. Petualangan mereka ke Gunung Arjuna akhirnya benar-benar akan dimulai dengan persiapan seadanya. Karena harus menata perlengkapan, jadwal mereka sedikit mundur. Jam 9 pagi mereka berangkat mengendarai motor. Faisal berboncengan dengan Yogi, sedangkan Nanda berkendara sendiri. Cuaca pagi itu cukup cerah, memberikan semangat lebih bagi mereka untuk memulai perjalanan. Sesampainya di pos perizinan, suasana terlihat cukup sepi. Hanya ada beberapa pendaki. Itu pun sebagian besar adalah mereka yang baru saja turun dari gunung. Memang, di tahun 2015, pendakian Gunung Arjuna masih belum sepopuler sekarang. Hanya pendaki aktif dan beberapa kelompok kecil yang rutin menjelajah jalurnya. Tanpa menunggu lama, mereka segera melapor ke petugas pos. Setelah pemeriksaan singkat mengenai perlengkapan dan registrasi, mereka diizinkan untuk memulai pendakian siang itu juga. Sadar bahwa perjalanan akan cukup menguras tenaga, mereka memilih untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang di dekat pos perizinan. Faisal mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Sementara Nanda dan Yogi ikut bersantai sambil mengobrol ringan. Topik mereka kali ini lebih banyak membahas jalur yang akan mereka lalui, serta memberikan arahan kepada Yogi yang masih awam dalam dunia pendakian. Nanti jalurnya lumayan panjang dan menanjak terus, apalagi setelah pos 2. Ujar Faisal sambil mengembuskan asap rokok. Kita juga harus jaga ritme jalan, jangan terlalu buru-buru, biar nggak cepet capek. Lanjutnya, Yogi mengangguk antusias. Oke, aku bakal ngikutin kalian aja. Kalau capek bilang aja ya. Nanda menepuk pundaknya. Tenang, kita satu tim. Jangan ragu buat bilang kalau ada masalah. Yang penting kita semua sampai di tujuan dengan selamat. Setelah merasa cukup istirahat, mereka mulai memasang carrier masing-masing dan bersiap memulai perjalanan panjang menuju puncak Arjuna melalui jalur tretes. Petualangan sesungguhnya baru akan dimulai. Sekitar pukul 1 siang, mereka akhirnya memulai perjalanan mendaki Gunung Arjuna melalui jalur tretes. Langkah awal terasa ringan, semangat mereka masih penuh dan canda tawa terus mengalir seperti saat nongkrong di warung kopi. Yogi yang baru pertama kali mendaki tampak menikmati perjalanan ini. Sesekali melontarkan guyonan yang membuat suasana semakin hidup. Jalur awal masih berupa jalan berbatu yang cukup lebar, dikelilingi pepohonan yang tinggi dan rimbun. Cuaca siang itu cukup bersahabat, meskipun matahari bersinar terik, namun angin gunung yang sejuk membuat mereka tidak terlalu merasa kepanasan. Tanpa terasa, mereka sampai di pos 1. Di sana terdapat sebuah bangunan warung yang sayangnya tutup. Mungkin karena bukan akhir pekan, jadi pemiliknya tidak berjualan. Waduh, padahal aku pengen beli minuman dingin. Ujar Yogi sambil mengelap keringat di dahinya. Nanda tertawa kecil. Santai, kita bawa air cukup kan? Faisal mengeluarkan botol airnya dan menyerahkan kepada Yogi. Jangan langsung minum banyak, ntar malah cepet capek. Mereka duduk sebentar di depan warung, menikmati semilir angin dan mengatur nafas. Yogi yang mulai merasakan lelah mencoba merenggangkan kakinya. Ini masih jauh nggak sih? Tanyanya dengan wajah sedikit cemas. Faisal tersenyum. Masih jauh bro, pos 1 ini baru pemanasan. Yogi menghela nafas panjang. Yaudah, gas lagi deh. Yogi terlihat masih fit karena memang dia sudah terlatih. Dia hobi bermain bola, jadi untuk stamina sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di pos 1 mereka hanya berhenti sejenak untuk minum, kemudian langsung melanjutkan perjalanan.
Jalur menuju pos 2 mulai terasa semakin menanjak, membuat langkah mereka sedikit melambat. Beban di punggung mulai terasa, terutama bagi Yogi yang baru pertama kali merasakan medan pendakian seperti ini. Meski begitu, perjalanan mereka berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sepanjang jalan, mereka tetap berbincang untuk mengalihkan rasa lelah. Sesekali mereka berhenti untuk mengatur nafas, tapi tidak terlalu lama agar tidak kehilangan ritme perjalanan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di pos 2 tepat saat matahari mulai tenggelam. Langit perlahan berubah jingga, memberikan pemandangan indah yang membuat lelah mereka sedikit terbayar. Di pos ini mereka memutuskan untuk beristirahat lebih lama. Faisal segera mengeluarkan senter dari tasnya dan mengecek baterainya. Nanda dan Yogi pun melakukan hal yang sama. Sementara itu, mereka juga mengisi tenaga dengan makan beberapa cemilan yang dibawa. Yogi yang dari tadi sudah ingin merokok, dia langsung menyalakan sebatang rokok, diikuti oleh Faisal dan Nanda. "Gimana Yok? Masih kuat?" tanya Faisal sambil mengembuskan asap rokoknya. Yogi mengangguk, meskipun wajahnya sedikit kelelahan. "Capek sih, tapi seru juga. Kayak ada tantangannya gitu." Nanda tersenyum. "Ya begitulah naik gunung. Capeknya dapet, tapi kepuasannya juga ada." Mereka duduk berselonjor, menikmati suasana sore yang mulai gelap. Setelah waktu maghrib berlalu dan mereka merasa cukup istirahat, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Kini mereka harus menghadapi jalur yang lebih gelap dan dingin, tapi semangat mereka tetap tinggi untuk terus melangkah menuju Lembah Kijang, tempat mereka berencana akan bermalam. Perjalanan menuju pos 3 semakin menantang. Langit sudah gelap, hanya diterangi cahaya senter mereka yang seringkali menyorot pepohonan di sisi jalur. Suasana mulai terasa lebih hening, hanya terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah dan ranting-ranting kering. Yogi berjalan di tengah, diapit oleh Faisal di depan dan Nanda di belakang. Nafasnya mulai terdengar berat, tapi dia tetap berusaha mengikuti ritme perjalanan. Tiba-tiba, dia berhenti sejenak dan nyeletuk dengan nada pelan. Tadi kayak ada orang turun deh. Tapi aneh, mereka nggak bawa peralatan kayak kita." Faisal yang sedang melangkah langsung menghentikan langkahnya. Nanda yang ada di belakang pun ikut terdiam. Mereka saling pandang, lalu secara refleks menyorotkan senter ke arah jalur di depan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Faisal menelan ludah. "Serius Yok?" tanyanya dengan suara pelan. Yogi mengangguk. "Iya, tadi ada di sebelah sana," katanya sambil menunjuk ke jalur beberapa meter di depan mereka. "Mereka jalan turun, tapi nggak pakai tas atau perlengkapan pendakian kayak kita." Nanda segera menyadari situasi ini dan mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh, mungkin mereka penambang belerang," ujarnya santai, meskipun dalam hati dia mulai merasa tidak enak. Faisal mengangguk setuju, berusaha meredakan suasana. "Iya, bisa jadi di jalur ini kadang ada penambang belerang yang suka lewat." Tapi, dalam hati baik Faisal maupun Nanda, mereka tahu bahwa sejak awal perjalanan mereka tidak berpapasan dengan satu orang pun. Seketika, perasaan merinding menjalar di seluruh tubuh mereka berdua. Suasana malam yang sudah hening terasa semakin sunyi. Angin dingin berembus pelan, membawa serta aroma khas pegunungan yang tiba-tiba terasa lebih menusuk. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera melanjutkan perjalanan dengan sedikit mempercepat langkah. Tidak ada yang membahas lagi soal sosok yang Yogi lihat tadi.
Mereka hanya fokus berjalan, berharap bisa segera sampai di pos 3 dan beristirahat. Setelah berjalan dalam suasana sunyi yang semakin mencekam, akhirnya mereka tiba di pos 3 sekitar pukul 10 malam. Nafas mereka masih terengah, kelelahan mulai terasa, tapi ada sedikit rasa lega karena akhirnya mereka sampai di pos ini tanpa kendala lebih lanjut. Di pos 3, terdapat beberapa gubuk sederhana yang biasanya digunakan sebagai tempat istirahat para pendaki atau pekerja hutan. Di salah satu gubuk mereka melihat beberapa bapak-bapak yang sedang duduk santai, berbincang pelan, dan terlihat seperti baru selesai melakukan pekerjaan mereka. Melihat ada orang lain di sana, Faisal segera melihat ini sebagai kesempatan untuk menenangkan Yogi. Dia menepuk bahu Yogi dan berkata, "Tuh, mungkin yang tadi kamu lihat salah satu dari mereka yang baru turun." Yogi menoleh ke arah bapak-bapak itu dan mengangguk pelan. "Oh, iya mungkin." Padahal, baik Faisal maupun Nanda, mereka sama-sama tahu kalau sejak tadi mereka tidak berpapasan dengan siapapun di jalur. Namun mereka berusaha untuk mengabaikan rasa takut yang masih menyelinap di benak mereka. Mereka memutuskan untuk beristirahat cukup lama di pos 3 sebelum melanjutkan perjalanan ke Lembah Kijang, tempat mereka berencana bermalam. Sambil duduk berselonjor, mereka merenggangkan kaki yang mulai terasa pegal. Untuk menghangatkan tubuh dan mengusir ngantuk, Faisal mengeluarkan kompor portable dan membuat kopi. Aroma kopi panas segera memenuhi udara dingin di pos itu, memberikan sedikit kenyamanan di tengah malam yang semakin larut. Sambil menyeruput kopi, mereka berbincang ringan untuk mengalihkan pikiran dari kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Yogi yang tadinya sedikit tegang, mulai terlihat lebih rileks setelah beberapa tegukan kopi dan obrolan santai. Setelah merasa cukup istirahat dan tenaga mulai kembali, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Lembah Kijang. Beruntungnya, meskipun rasa capek mulai terasa, tubuh mereka masih dalam kondisi fit. Jalur setelah pos 3 masih cukup menanjak, tapi karena mereka sudah menemukan ritme perjalanan yang pas, perjalanan terasa lebih lancar dan cepat. Dalam heningnya malam, mereka hanya fokus melangkah, mengikuti jalur yang kini semakin gelap dan sunyi. Tidak ada lagi obrolan berlebihan seperti sebelumnya, mungkin karena lelah, atau mungkin karena mereka tidak ingin mengundang perhatian dari sesuatu yang mungkin mengawasi mereka dari kejauhan. Yang pasti, Lembah Kijang sudah semakin dekat dan mereka berharap bisa segera sampai untuk mendirikan tenda dan beristirahat dengan tenang. Sekitar pukul 11 malam, mereka akhirnya tiba di Lembah Kijang. Angin gunung yang dingin semakin menusuk tubuh yang sudah kelelahan. Namun, mereka merasa lega karena akhirnya sampai di tempat yang direncanakan untuk bermalam. Faisal langsung menjatuhkan ranselnya dan duduk di tanah, sementara Yogi merenggangkan badannya yang mulai terasa pegal. "Akhirnya sampai juga," gumam Yogi sambil menghela nafas panjang. Namun, di saat mereka mulai bersiap untuk mendirikan tenda, Nanda tiba-tiba mengajukan usul yang mengejutkan. "Mumpung masih jam 11, gimana kalau kita lanjut aja? Kita camp di atas, biar besok summitnya nggak terlalu jauh," katanya dengan penuh semangat. Faisal yang sudah duduk langsung mendongak, menatap Nanda dengan raut wajah tidak percaya. "Serius, Nda? Lanjut sekarang?" Nanda mengangguk mantap. "Iya, kalau kita tidur di sini, besok kita harus bangun lebih awal dan jalannya masih jauh. Mending kita naik lagi sekarang, jadi besok lebih santai." Faisal menghela nafas, lalu menggeleng. "Dah, jalur setelah Lembah Kijang itu hutan panjang loh.
Aku agak ragu kalau harus lewat sana tengah malam kayak gini. Nanda tetap bersikeras. Ayolah Sal, kita masih kuat kan? Toh, kalau kita lanjut sekarang, besok kita nggak perlu buru-buru. Bisa lebih tenang pas turun. Faisal masih berpikir. Dia tahu keputusan ini cukup ekstrim. Tapi di sisi lain, dia juga paham bahwa besok mereka memang harus turun sebelum siang. Jika tetap bermalam di sini, perjalanan ke puncak akan lebih panjang dan memakan waktu lebih lama. Yogi yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya ikut bicara. Aku sih masih kuat. Kalau kalian setuju, aku ikut aja. Faisal menarik nafas panjang. Dia tidak terlalu suka dengan keputusan ini, tapi akhirnya dia mengangguk. Oke lah, kita lanjut. Keputusan sudah diambil. Meski dalam hati ada rasa ragu, mereka tetap nekat melanjutkan perjalanan. Dengan senter yang masih terang, mereka kembali menyusuri jalur yang semakin gelap, memasuki hutan panjang yang sunyi. Keadaan semakin dingin dan suara hutan di malam hari mulai terdengar lebih jelas. Mereka hanya bisa berharap tidak ada hal aneh yang terjadi di tengah perjalanan nekat ini. Faisal berdiri dengan malas, lalu menggendong tasnya kembali di punggung. Tubuhnya sudah lelah, tapi perjalanan harus tetap berlanjut. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga kembali melangkah meninggalkan lembah Kijang, memasuki jalur yang lebih gelap dengan tanjakan yang semakin curam. Begitu mereka benar-benar masuk ke dalam hutan lebat, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Jalur kali ini terasa sangat berat. Langkah mereka semakin melambat, nafas semakin berat, dan rasa lelah mulai menguasai tubuh mereka. Yogi yang tadi masih bersemangat, kini mulai sering berhenti untuk mengatur nafas. Faisal dan Nanda pun tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama kelelahan, dan setiap kali menoleh ke belakang, gelapnya hutan semakin terasa mencekam. Faisal merasa kesal, tapi dia memilih untuk diam. Dalam hatinya, dia tahu bahwa usulan Nanda untuk melanjutkan perjalanan tadi bukanlah keputusan yang bijak. Nanda sendiri tampak menyesal. Dia berjalan pelan di belakang Faisal dan Yogi. Sesekali dia mendesah pelan. Tapi karena gengsi, dia tidak mengungkapkan penyesalannya secara langsung. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebidang tanah datar yang cukup luas. Mereka berhenti di sana untuk mengatur nafas. Hening, hanya terdengar suara daun-daun yang bergesekan ditiup angin malam. Udara semakin dingin dan menusuk kulit. Lalu, tiba-tiba, suara keras itu mendadak terdengar dari atas pohon, mengagetkan mereka bertiga. Faisal dan Yogi langsung menoleh ke atas, sementara Nanda hanya menatap tajam ke dalam kegelapan. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lantang. Suara burung malam, entah burung gagak atau sejenisnya. Itu terdengar sangat jelas di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Jantung mereka berdegup kencang. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Faisal mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu. Burung, biasa aja. Di hutan begini burung gagak juga bisa hidup. Katanya mencoba menenangkan diri sendiri sekaligus teman-temannya. Nanda mengangguk cepat, meskipun matanya tetap waspada. Iya sih, mungkin dia kaget ngelihat kita. Mereka berusaha tidak menghiraukan suara itu. Namun, dalam hati, mereka bertiga sama-sama bergidik. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa dengan burung itu. Tanpa berkata-kata lagi, mereka segera melanjutkan perjalanan, berharap bisa segera keluar dari hutan ini dan mencapai tempat yang lebih terbuka.
Tapi entah kenapa, setiap langkah yang mereka ambil suasana terasa semakin berat dan aneh. Meskipun rasa lelah semakin menguasai tubuh, mereka tetap memaksakan langkah, meskipun kini semakin pelan dan terasa berat. Nafas tersengal, kaki seperti kehilangan tenaga, dan beban tas di punggung terasa berkali-kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Suhu di hutan ini semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun anehnya, keringat terus mengucur deras membasahi kaos yang mereka pakai. Seolah-olah tubuh mereka dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya. Faisal mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Begitu juga dengan Nanda dan juga Yogi. Langkah mereka terasa sangat berat, seperti ada yang menghambat, menarik mereka dari belakang, atau membuat perjalanan ini terasa lebih panjang dari seharusnya. Namun, mereka tetap berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Fokus mereka hanya satu, terus berjalan dan segera keluar dari hutan ini. Setelah berjuang dengan susah payah, akhirnya mereka melihat tanda-tanda bahwa jalur ini akan segera berakhir. Mereka mulai melihat langit yang lebih terbuka di depan. Beberapa langkah lagi, dan akhirnya mereka keluar dari hutan dan tiba di sebuah area terbuka. Begitu mereka sampai, ketiganya langsung terduduk lelah di atas tanah. Nafas mereka masih memburu, tubuh terasa remuk, tapi setidaknya mereka berhasil mencapai tempat yang lebih lapang. Cahaya bulan yang terang menyinari area terbuka ini membuat suasana lebih jelas terlihat. Tidak ada pepohonan lebat di sekitar mereka, hanya hamparan tanah kosong dengan beberapa batu besar yang berserakan. Namun, saat mereka mulai mengamati tempat ini lebih teliti, Nanda tiba-tiba terdiam. Matanya menelusuri sekitar, dan hati kecilnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. "Sal," panggilnya dengan pelan. Faisal yang masih duduk mencoba mengatur nafas dan menoleh ke arah Nanda. "Kenapa?" tanya Faisal yang masih lelah. Nanda tidak langsung menjawab. Dia berdiri perlahan, lalu menunjuk sesuatu di sekitar mereka. Faisal dan Yogi ikut melihat, dan saat itu juga darah mereka seolah membeku. Di sekitar mereka tersebar beberapa petilasan berbentuk makam. Jantung Faisal berdetak lebih cepat, begitu juga Yogi yang kini wajahnya terlihat lebih pucat. Nanda menelan ludah. Dia baru menyadari di mana mereka berada sekarang. Tempat ini adalah pasar setan. Faisal menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum berbicara kepada teman-temannya. Dia tahu mereka semua ketakutan, tapi jika dia ikut panik, situasi bisa menjadi lebih buruk. "Tenang, santai aja," katanya dengan suara yang dibuat setenang mungkin. "Kita cari tempat lain yang agak jauh dari sini buat pasang tenda." Lanjutnya, Yogi yang wajahnya masih terlihat pucat hanya mengangguk, sementara Nanda tetap diam, menatap sekitar dengan waspada. Mereka semua sadar bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera menjauh dari petilasan itu, mencari tempat yang lebih aman dan nyaman untuk mendirikan tenda. Setelah berjalan beberapa menit, mereka menemukan tanah datar yang cukup luas, agak jauh dari area makam tadi. "Di sini aja ya," ujar Faisal, memastikan bahwa tempat ini cukup aman. Tanpa membuang waktu, mereka segera mendirikan tenda. Semua dilakukan dengan cepat karena mereka hanya ingin segera beristirahat. Saat tenda sudah berdiri, mereka segera memasukkan perlengkapan ke dalamnya dan merapikan barang-barang. Malam itu,
sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Meskipun badan mereka terasa remuk dan lelah, Faisal, Nanda, dan Yogi memutuskan untuk tidak langsung tidur. Mereka menggelar matras di depan tenda dan menyalakan kompor kecil untuk membuat kopi. Perlahan, suasana mulai terasa lebih tenang. Meskipun udara dingin semakin menusuk, mereka tetap menikmati momen itu. Langit begitu cerah, bulan bersinar terang, dan ribuan bintang berkelip-kelip di atas kepala mereka. Faisal yang tadinya sempat kesal karena keputusan nekat ini, akhirnya merasa lebih santai. Dia menyeruput kopinya perlahan, menikmati kehangatannya di tengah udara dingin yang menggigit. Dia menatap ke langit, lalu tersenyum kecil. Dia tidak menyangka perjalanan ini bisa membawa mereka sejauh ini. Malam itu, di tengah dinginnya puncak Arjuno, mereka duduk bertiga di depan tenda, menikmati keindahan langit malam, sambil berharap perjalanan mereka tetap lancar dan aman hingga turun nanti. Ketika sedang duduk santai di depan tenda, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Suara itu terdengar pelan, namun cukup jelas di tengah kesunyian malam. Faisal dan Nanda spontan menoleh, sementara Yogi yang belum terbiasa dengan suasana gunung hanya mengangkat alis. Dia penasaran. Dari balik gelapnya pepohonan, muncul sosok seorang pria tua yang berjalan perlahan, memikul sesuatu di pundaknya. Mereka bertiga langsung waspada, karena sejak tiba di tempat itu, mereka belum melihat satupun pendaki lain. Permisi. Suara pria tua itu serak, namun terdengar ramah. Dia berhenti beberapa langkah di depan mereka, lalu tersenyum tipis. Kalian lapar? Saya jualan singkong bakar, hangat, enak buat malam dingin seperti ini. Faisal dan Nanda saling pandang. Bagaimana mungkin ada orang berjualan di tempat yang sepi seperti ini? Apalagi di tengah malam begini. Namun, Yogi tampak biasa saja. Dia berpikir, mungkin saja pria ini adalah warga sekitar yang memang sering menjual makanan bagi para pendaki. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan uangnya dan berkata, Saya mau beli, Pak. Faisal dan Nanda sempat ingin mencegah, tapi tidak enak jika terlalu terang-terangan. Akhirnya, mereka hanya diam, memperhatikan pria tua itu menyerahkan singkong bakar kepada Yogi. 10.000 saja, kata pria tua itu. Yogi segera menyerahkan uangnya, lalu menerima singkong yang masih hangat itu. Aroma khas panggangan langsung menyeruak ke hidungnya. Setelah transaksi selesai, pria tua itu tersenyum lagi. Hati-hati anak, jangan macam-macam di sini. Tanpa berkata lebih banyak, dia berbalik dan berjalan kembali ke arah gelapnya hutan. Langkah kakinya terdengar perlahan menghilang. Faisal dan Nanda tetap diam, tapi dalam hati mereka bertanya-tanya, apakah pria itu benar-benar seorang penjual makanan? Atau ada sesuatu yang lain? Setelah pria tua itu menghilang dalam gelapnya malam, Yogi menghela nafas panjang dan meletakkan singkong yang masih terbungkus daun pisang di atas matras di dekatnya. Sebenarnya aku nggak terlalu pengen beli. Aku cuma kasihan aja sama bapak itu. Bayangin aja, malam-malam begini dia masih jualan di tempat sepi kayak gini. Ujarnya dengan pelan. Faisal dan Nanda saling pandang, tapi tidak ada yang berkomentar lebih jauh. Mereka hanya mengangguk pelan. Singkong yang baru saja dibeli tetap tergeletak di sana. Tidak ada yang berniat untuk menyentuhnya. Udara semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Faisal menggosokkan kedua telapak tangannya, lalu menatap teman-temannya. Udah malam, kita tidur aja.
Besok kita masih harus bangun pagi. Nanda dan Yogi mengangguk setuju. Mereka segera masuk ke dalam tenda yang sudah dipasang sejak tadi. Tenda itu cukup untuk menampung mereka bertiga, meskipun ruangnya tidak terlalu luas. Yogi mengambil posisi di tengah, Faisal di sebelah kiri, dan Nanda di sebelah kanan. Suasana hening. Angin berembus pelan, menggoyangkan dinding tenda dengan lembut. Yogi menarik sleeping bag-nya hingga menutupi seluruh tubuh, berusaha mencari kehangatan. Namun, meskipun badannya sudah terasa nyaman, pikirannya masih melayang ke pria tua tadi. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa itu. Sal, ndak. Bisik Yogi tiba-tiba. Menurut kalian, tadi itu beneran penjual makanan biasa kan? Faisal tidak langsung menjawab. Nanda pun hanya diam sesaat sebelum akhirnya berkata, Mungkin aja, tapi tetap aja aneh. Udah malam, nggak ada pendaki lain, dan dia jalan sendirian di tempat kayak gini. Aku juga kepikiran hal yang sama, timpal Faisal. Makanya tadi aku nggak mau beli. Aku ngerasa ada yang nggak beres. Yogi menelan ludah. Suasana di dalam tenda mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya. Udahlah, jangan dibahas. Kita butuh istirahat. Besok kita harus sampai ke puncak sebelum siang, biar nggak kemalaman pas turun, ujar Faisal. Mereka bertiga pun mencoba memejamkan mata dan membiarkan ngantuk datang. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin di luar semakin kencang, membuat ranting-ranting bergesekan dan menciptakan suara samar yang menyerupai bisikan. Beberapa kali Yogi membalikan badan, mencoba mencari posisi tidur yang lebih nyaman. Tapi hatinya masih gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari luar tenda. Suasana berubah mencekam. Lalu, tiba-tiba suara ranting patah terdengar tepat di luar tenda mereka. Yogi yang hampir tertidur pulas tiba-tiba terkejut mendengar suara tersebut. Seketika rasa kantuknya menghilang. Dia membuka matanya perlahan dan melihat kedua temannya sudah tidur lelap. Namun, di tengah keheningan malam, Yogi menangkap suara yang berbeda. Bukan hanya suara ranting patah, tapi juga suara ramai seperti aktivitas banyak orang di luar tenda. Awalnya, dia berpikir mungkin ada rombongan pendaki lain yang baru tiba dan sedang bersiap mendirikan tenda. Syukurlah ada pendaki lain, pikir Yogi dalam hati. Perasaan lega sempat muncul, membuatnya lebih tenang. Namun, semakin lama dia mendengar suara itu, semakin aneh rasanya. Keramaian di luar tidak terdengar seperti aktivitas pendaki yang biasa dia dengar. Suaranya lebih mirip seperti pasar. Orang-orang berbicara, terdengar suara tawa, langkah kaki yang berlalu lalang, dan suara seperti orang menjajakan dagangan. Yogi mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasinya yang terlalu lelah. Tapi, suara itu terus terdengar dan semakin nyata. Perlahan bulu kuduknya mulai berdiri. Ada yang tidak beres. Tapi, rasa kantuknya terlalu kuat. Meskipun pikirannya masih dipenuhi kebingungan, matanya semakin berat. Akhirnya, tanpa sadar Yogi kembali tertidur. Sementara suara keramaian di luar tenda tetap terdengar, seolah dunia lain sedang berlangsung tepat di sekitar mereka. Di dalam tidurnya, suara-suara tadi terwujud di dalam mimpi Yogi. Dia melihat dirinya sedang berada di kawasan ini bersama Nanda dan Faisal. Namun, suasananya jauh berbeda dari kenyataan.
Mereka tidak sedang dalam perjalanan mendaki gunung, melainkan seperti sedang berwisata di sebuah pasar tradisional yang ramai. Pasar itu penuh dengan orang-orang berpakaian khas zaman dahulu. Mereka berjalan santai, membeli jajanan khas yang dijajakan oleh para pedagang dan bertutur sapa dengan ramah. Tidak ada rasa takut, tidak ada suasana seram, semuanya terasa damai dan menyenangkan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Yogi melihat sosok yang tidak asing baginya. Seorang pria tua dengan senyum ramah, membawa pikulan berisi singkong bakar. Ya, pria yang mereka temui tadi malam. "Singkong bakarnya enak, Nak. Makanlah," kata pria tua itu sambil mengulurkan singkong ke arah Yogi. Yogi ragu sejenak, tapi sesuatu dalam dirinya membuatnya menerima singkong itu. Dia menggigitnya pelan. Rasanya benar-benar nikmat, lebih enak dari yang pernah dia bayangkan. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Warna-warna cerah di pasar itu memudar. Wajah-wajah ramah di sekelilingnya mulai terlihat pucat dan kosong. Orang-orang yang tadi berbicara dan tertawa kini diam membisu. Udara yang tadinya hangat pun berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Yogi melihat ke arah pria tua itu. Senyumnya masih sama, tapi matanya kosong dan kelam. "Dengar baik-baik, Nak. Kalian seharusnya tidak ada di sini," bisik pria itu. Sekejap kemudian, suara gaduh kembali terdengar. Tapi kali ini bukan suara pasar. Itu suara desir angin, ranting-ranting yang patah, dan langkah kaki yang semakin mendekat. Yogi terbangun dengan nafas memburu. Tenda mereka masih utuh, tapi suara di luar belum hilang. Keramaian pasar setan masih ada, namun kali ini dia tidak sedang bermimpi. Yogi masih terdiam di dalam tenda, jantungnya berdetak kencang. Rasa takut yang tadi menyelimutinya belum sepenuhnya hilang. Tubuhnya terasa kaku, entah karena udara dingin atau karena kejadian yang baru saja dia alami. Suara ramai yang menyerupai aktivitas pasar masih terus terdengar di telinganya, seolah dunia luar dan dunianya tidak lagi selaras. Cahaya pagi perlahan menembus kain tenda, menandakan bahwa malam sudah berlalu. Namun anehnya, suara yang mengganggunya semalam masih terdengar jelas, meskipun tidak lagi sedekat tadi. Nanda mengelihat kecil sebelum akhirnya dia membuka mata. Saat menoleh, dia mendapati Yogi sudah terjaga dan wajah yang terlihat pucat. "Yok, kamu udah bangun?" tanyanya dengan suara serak. Yogi hanya mengangguk pelan. Matanya masih menatap langit-langit tenda dengan tatapan kosong. Melihat itu, Nanda langsung mengguncang bahu Faisal yang masih tertidur pulas. "Sal, bangun Sal." Faisal mengerang pelan sebelum akhirnya membuka mata dengan malas. "Apa sih, Ndak? Masih pagi." "Yogi udah bangun dari tadi dan dia kayaknya ada yang gak beres," kata Nanda sambil memberi isyarat ke arah Yogi yang masih diam. Faisal langsung bangkit dan menatap Yogi dengan serius. "Kenapa, Yok? Kamu sakit?" Yogi menelan ludah, lalu berkata dengan suara pelan. "Kamu dengar suara rame nggak?" Faisal dan Nanda saling pandang, lalu menggeleng. "Suara apa?" tanya Faisal dengan bingung. "Semalam aku dengar suara ramai kayak pasar. Sampai ke bawah mimpi juga loh, Sal. Sampai sekarang pun masih kedengeran, cuman agak jauh," jawab Yogi, suaranya gemetar. Faisal menghela nafas dan langsung membuka tenda. Cahaya pagi yang lebih terang langsung menyinari mereka. Tanpa ragu, dia melangkah keluar
diikuti oleh Nanda dan Yogi. Di luar, sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain hembusan angin yang menggoyangkan dedaunan dan burung-burung yang sesekali berkicau di kejauhan. Tidak ada suara pasar, tidak ada suara orang-orang bercakap. Yogi mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Matanya mencari sesuatu, apa saja yang bisa menjelaskan apa yang dia dengar. Namun, hanya pepohonan, tanah berembun, dan jalur pendakian yang membentang ke arah puncak. Tapi suaranya masih ada, bisik Yogi dengan pelan, seakan tidak percaya dengan apa yang dia alami. Faisal menepuk pundak Yogi dengan pelan. Udah Yok, jangan dipikirin. Mungkin kamu masih kebawa mimpi tadi malam. Yang penting kita fokus aja sama perjalanan kita. Yogi masih ragu, tapi dia mengangguk. Meskipun suara itu belum hilang sepenuhnya, setidaknya kini terdengar lebih jauh. Nanda menarik nafas panjang dan tersenyum kecil. Udah pagi nih, ayo kita bikin sarapan dulu sebelum lanjut. Mereka bertiga pun duduk di depan tenda. Faisal mulai menyalakan kompor portable, sementara Nanda mengeluarkan mie instan dan beberapa makanan ringan. Yogi berusaha mengabaikan suara-suara yang masih menghantui telinganya, mencoba berpikir bahwa semua ini hanyalah efek kelelahan. Tapi, jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pagi semakin terang, cahaya matahari perlahan menghangatkan tubuh mereka yang semalaman didera udara dingin pegunungan. Sambil menunggu air mendidih di kompor portable, Yogi tiba-tiba teringat sesuatu. Singkong semalam mana ya? Tanyanya sambil mengedarkan pandangan ke sekitar tenda. Faisal dan Nanda menoleh dengan dahi berkerut. Singkong? Tanya Nanda. Iya, singkong yang aku beli tadi malam dari bapak-bapak itu. Aku taruh di atas matras sini, kata Yogi sambil menunjuk matras yang berada di dekat tenda mereka. Namun, matras itu kosong. Tidak ada sisa singkong, bahkan daun pisang pembungkusnya pun tidak ada. Faisal dan Nanda saling pandang. Kamu yakin gak kebawa masuk tenda? Tanya Faisal. Yakin banget Sal, aku ingat betul. Aku taruh di sini sebelum kita tidur, kata Yogi. Suaranya terdengar makin serius. Nanda menghela nafas, lalu mencoba menenangkan Yogi. Udahlah, mungkin kebawa angin atau dimakan binatang, katanya dengan santai. Yogi menggeleng. Gak mungkin dah, kalau dimakan binatang harusnya ada sisa atau bekasnya. Ini bener-bener hilang begitu saja loh. Faisal merasakan ada sesuatu yang janggal, tapi dia memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Udahlah Yok, jangan dipikirin. Bisa aja tadi malam kamu salah naruh atau keambil angin. Sekarang kita makan dulu, biar punya tenaga buat lanjut ke puncak. Meskipun masih merasa aneh, Yogi akhirnya menurut. Setelah menyantap makanan ringan dan mengisi perlengkapan, mereka bertiga segera bersiap melanjutkan perjalanan ke puncak. Langkah mereka semakin mantap. Puncak Gunung Arjuno kini terlihat lebih dekat, hanya tinggal melewati jalur menanjak terakhir. Matahari mulai naik lebih tinggi, memberikan kehangatan yang membuat perjalanan terasa lebih nyaman. Di tengah perjalanan, Yogi menyadari sesuatu. Suara keramaian yang sejak tadi pagi masih terdengar samar di telinganya, kini perlahan mulai menghilang. Dia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi. Faisal yang berjalan di depan menyadari perubahan ekspresi Yogi. Gimana Yok? Masih dengar suara itu? Yogi menggeleng pelan. Kayaknya mulai menghilang Sal. Faisal dan Nanda saling pandang dan mengangguk kecil, merasa sedikit lega. Langkah demi langkah mereka teruskan. Dengan sisa tenaga yang ada,
mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Arjuno. Sesampainya di puncak, semua rasa lelah seketika itu terbayar. Langit cerah membentang luas, awan menggantung di bawah mereka, menciptakan pemandangan luar biasa. Angin bertiup sejuk, membawa serta aroma khas pegunungan. Beberapa pendaki lain yang naik dari jalur yang berbeda sudah ada di sana, menikmati pemandangan yang sama. Beberapa di antaranya berfoto, berbincang, atau hanya sekedar duduk diam mengagumi keindahan alam. Yogi berdiri di tepi puncak, menarik nafas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak semalam, dia merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi ketegangan yang menghantui pikirannya. Akhirnya, gumamnya dengan pelan. Faisal menepuk bahunya. Gimana Yok? Worth it kan? Yogi tersenyum kecil. Iya, gila sih pemandangannya. Nanda pun ikut tersenyum. Nah, ini yang namanya kepuasan seorang pendaki. Mereka bertiga pun menikmati suasana puncak dengan penuh kegembiraan. Sejenak melupakan semua keanehan yang mereka alami di perjalanan. Namun, di balik ketenangan itu mereka tahu bahwa Gunung Arjuno masih menyimpan misteri yang belum tentu bisa mereka pahami sepenuhnya. Setelah puas menikmati pemandangan di puncak Gunung Arjuno, Faisal, Nanda, dan Yogi akhirnya memutuskan untuk turun kembali ke tempat camp mereka. Perjalanan turun terasa lebih ringan, angin gunung yang sejuk menyertai langkah mereka. Namun, semakin mereka mendekati area camp, Yogi kembali merasakan sesuatu yang aneh. Suara itu kembali, pelan, samar, seperti datang dari kejauhan. Namun, semakin mereka melangkah turun, suara keramaian itu semakin jelas terdengar di telinga Yogi. Seperti pasar yang sedang ramai, suara orang bercakap-cakap, suara pedagang yang menjajakan barang dagangan, dan suara langkah kaki yang berlalu lalang. Yogi menoleh ke kanan kiri, memastikan apakah ini hanya perasaannya saja atau benar-benar ada sesuatu. Namun, Faisal dan Nanda tetap berjalan santai tanpa menunjukkan tanda-tanda mendengar suara aneh itu. Sal, suara itu muncul lagi, bisik Yogi dengan pelan. Faisal menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil. Santai aja Yok, jangan terlalu dipikirin. Kita hampir sampai di camp. Kita istirahat lagi nanti. Yogi menenangkan dirinya. Dia menarik nafas panjang dan berusaha mengabaikan suara yang semakin memenuhi telinganya. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba kembali di tempat camp. Tenda mereka masih berdiri seperti semula, tidak ada yang berubah. Faisal segera menyalakan kompor portable lagi, sementara Nanda dan Yogi duduk berselonjor menikmati udara pegunungan yang masih terasa segar. Ngopi dulu sebelum lanjut turun, ujar Faisal sambil menuangkan air panas ke dalam gelas plastik. Aroma kopi panas segera menguar di udara, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah keanehan yang masih dirasakan Yogi. Sambil menikmati kopi, mereka melihat kelompok pendaki yang sedang berjalan melewati area camp, hendak menuju ke puncak. Mereka tampak sudah berpengalaman, dengan perlengkapan lengkap dan langkah yang mantap. Faisal yang merasa suasana cukup santai kemudian berseru, Mas, ngopi dulu sini, mampir. Salah satu dari mereka menoleh dan tersenyum. Wah, boleh juga nih, katanya. Orang itu kemudian mendekat dan duduk di dekat mereka. Dari cara bicaranya, mereka bisa menebak bahwa dia berasal dari Jawa Timur. Nama saya Ilyas dari Surabaya, katanya sambil menerima gelas kopi dari Faisal. Setelah menyeruput kopinya, Ilyas melihat tenda mereka dan bertanya,
kalian semalam camp di sini? Iya mas, jawab Faisal dengan santai. Ilyas langsung mengernyit, tampak sedikit terkejut. Serius? Kok berani? Saya aja yang udah sering lewat jalur ini gak pernah berani camp di sini. Faisal dan Nanda saling pandang sebentar, sementara Yogi hanya diam mendengarkan dengan seksama. Ada apa memangnya mas? Tanya Nanda. Ilyas meletakkan gelas kopinya dan menatap mereka satu persatu. Tempat ini, kalau kata orang tua ada penghuninya, makanya jarang ada yang mau camp di sini. Biasanya pendaki lebih milih lanjut ke atas atau turun jauh sebelum mendirikan tenda. Yogi menelan ludah. Suara yang sejak tadi menghantuinya tiba-tiba terasa lebih nyata. Mas Ilyas, kata Yogi dengan pelan. Dari semalam saya dengar suara ramai di sini, kayak suara banyak orang, kayak pasar gitu. Sampai sekarang pun masih kedengeran. Ilyas menatap Yogi dengan sorot mata yang berubah serius. Itu berarti mereka ngasih tahu kalau kamu itu peka, Mas Yogi, ujar Ilyas. Suara itu adalah suara penghuni sini. Gak semua orang lo bisa dengar. Kalau mereka terus bersuara di telinga Mas, itu tandanya mereka ingin diakui. Yogi semakin merinding. Terus, saya harus gimana? Ilyas tersenyum kecil. Biasanya ada satu cara buat ngasih salam ke mereka. Lemparkan aja uang koin atau benda kecil lain ke tanah sebagai tanda barter. Itu cara paling umum yang dilakukan para pendaki yang ngalamin hal kayak gini. Faisal dan Nanda mendengarkan dengan serius, sementara Yogi mencerna kata-kata itu dalam hati. Jadi, saya harus buang sesuatu gitu? Tanya Yogi memastikan. Iya mas, anggap aja itu izin buat kamu, biar mereka berhenti ganggu, jelas Ilyas. Gak usah banyak-banyak, cukup 1 atau 2 koin aja, atau benda kecil lain yang kamu punya. Yogi mengangguk, lalu merogoh saku celananya. Dia mengambil koin Rp500 dan menggenggamnya dengan erat. Sementara itu, Ilyas meneguk sisa kopinya, lalu bangkit. Makasih kopinya ya mas, saya lanjut ke puncak dulu ya, nanti keburu siang. Faisal tersenyum. Sama-sama mas Ilyas, hati-hati di jalan ya. Ilyas mengangguk, lalu melangkah pergi menyusul teman-temannya yang sudah lebih dulu naik ke puncak. Yogi masih diam, menatap koin di tangannya. Dia tahu, cepat atau lambat, dia harus melakukan apa yang disarankan oleh Ilyas agar suara itu berhenti mengganggunya. Faisal menatap Yogi yang masih menggenggam koin Rp500 di tangannya. Dia bisa melihat kegelisahan di wajah temannya, seolah Yogi masih ragu untuk melakukan apa yang disarankan oleh Ilyas. Udah Yok, lempar aja koinnya ke arah suara itu, kata Faisal dengan nada tenang namun tegas. Biar mereka tahu kita nggak ada niat macam-macam, lanjutnya. Yogi menarik nafas panjang lalu mengangguk. Dia menoleh ke arah hutan, tempat suara itu paling jelas terdengar. Meski sekarang sedikit mereda, suara samar keramaian masih menyelusup ke dalam telinganya. Tanpa berpikir panjang, Yogi melemparkan koin itu dengan cepat ke arah pepohonan lebat di depan mereka. Koin itu melayang sebentar di udara sebelum akhirnya jatuh di antara semak-semak, mengeluarkan suara dentingan kecil saat menyentuh tanah dan batu. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Namun, perlahan-lahan suara yang sejak tadi menghantui telinga Yogi mulai meredup. Bukan hilang secara tiba-tiba, melainkan menghilang dengan perlahan, seperti keramaian pasar yang sedang bubar. Yogi menunggu, menajamkan telinganya. Sepi. Untuk pertama kalinya sejak semalam, dia tidak lagi mendengar suara itu di sini.
Dia menghela nafas panjang dan tersenyum lega. Hilang, Sal. Suaranya udah gak ada lagi. Faisal tersenyum tipis, sementara Nanda menepuk bahu Yogi. Syukurlah, berarti bener tuh kata Mas Ilyas. Mereka cuma mau diakui. Merasa lega, mereka pun segera membereskan perlengkapan dan mulai bersiap untuk turun. Perjalanan masih panjang dan mereka ingin segera kembali ke rumah. Turun dari tempat camp menuju ke Lembah Kijang terasa lebih ringan dibanding saat naik. Beban di pundak mereka berkurang karena sebagian bekal sudah habis dan mental mereka lebih tenang setelah semua kejadian aneh itu berlalu. Saat tiba di Lembah Kijang, mereka disuguhi pemandangan yang luar biasa. Cahaya matahari menerobos di antara pepohonan tinggi, menciptakan gradasi cahaya yang menakjubkan. Embun masih terlihat menggantung di ujung-ujung daun, memantulkan sinar matahari yang mulai menghangatkan udara dingin di gunung. Keren banget, gumam Yogi sambil mengeluarkan ponselnya. Mereka bertiga sepakat untuk mengabadikan momen di tempat itu. Faisal mengambil beberapa foto panorama. Nanda berpose dengan latar belakang hutan yang indah, sementara Yogi mengambil foto candid kedua temannya. Setelah puas berdokumentasi, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan turun dari Lembah Kijang menuju ke base camp terasa cukup melelahkan, meskipun tidak ada kendala berarti. Namun, rasa nyeri mulai terasa di kaki mereka, terutama di bagian lutut dan betis, akibat perjalanan ekstrim yang mereka lalui sejak kemarin. Astaga, kakiku mulai protes nih, keluh Nanda sambil merenggangkan kaki saat mereka berhenti sebentar di salah satu pos. Faisal tertawa kecil. Ya iyalah, kamu pikir perjalanan turun itu gampang? Justru itu yang lebih nyiksa lutut. Yogi ikut mengeluh sambil duduk di atas batu. Aku baru pertama kali naik gunung, udah dapat pengalaman yang kayak gini. Udah mistis, kaki juga rasanya hampir rontok. Meskipun kelelahan, mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan semangat. Mereka tahu, semakin cepat mereka sampai di base camp, semakin cepat pula mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka tiba di base camp. Rasa lega langsung menyelimuti mereka. Setelah beristirahat sebentar di base camp, mereka bertiga kembali ke Mojokerto dengan perasaan campur aduk. Perjalanan kali ini bukan sekedar pendakian biasa, tapi sebuah pengalaman yang akan selalu mereka ingat. Di perjalanan pulang, Yogi menatap jalan raya dengan pikiran melayang. Dia masih tidak percaya bahwa pendakian pertamanya ke Gunung Arjuna memberinya pengalaman mistis yang sulit dijelaskan. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah melupakan kejadian ini seumur hidupnya. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapkan terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.